Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Bersama saya, Doni Akbar Ghazali, dosen Fakultas Kedokteran Bagian Anatomi dan Embriologi. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang topik anatomi sistema muskuloskeletal. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Cinguli membris superioris, pada video ini kita akan membahas tentang tulang pada pars libra ekstremitas superior pada regio brachium. Pada regio brachium hanya terdapat satu tulang, dinamakan os humerus. Os humerus merupakan tulang panjang yang terdiri dari epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Sebelum kita mengidentifikasi bangunan-bangunan apa saja yang terdapat pada os humerus, kita perlu mengidentifikasi yang kita pelajari ini adalah os humerus dextra atau sinistra dengan cara menentukan bagian medial dan lateralnya. Pada bagian medial dari os humerus, ciri khasnya ada caput humeri. Setelah kita menentukan bagian medial, kita akan menentukan bagian proksimal dan distal. Pada bagian proksimal daripada os humerus, ciri khasnya ada caput humeri. Setelah itu kita akan menentukan bagian anterior dan bagian posteriornya. Pada bagian posterior daripada os humeri, ciri khasnya ada fossa olecrani. Sehingga setelah kita menentukan bagian medial, proksimal, dan anterior dan posteriornya, maka kita bisa mengetahui bahwasanya yang kita pelajari ini adalah os humeri yang dextra. Setelah kita mengetahui apa yang kita pelajari ini adalah os humeri yang dextra, maka kita perlu mempelajari bagian-bagian yang terdapat pada os humeri. Untuk mempermudahnya, kita akan mempelajarinya satu persatu menurut bagian daripada os longum itu sendiri. Yang pertama, epiphysis proximalis. Pada epiphysis proximalis, bangunan penting yang ada adalah yang pertama, caput humeri. Caput humeri berbentuk setengah bola yang nanti akan bersendi dengan cavitas glenoidalis daripada os scapula, membentuk articulatio humeri yang bertipe globoidea. Selanjutnya ada column anatomicum. Column anatomicum adalah bagian yang menyempit di bawah caput humeri. Dia melingkar, di mana nanti pada bagian proksimalnya terjadi merupakan tempat perlekatan daripada kapsula articularis articulatio humeri. Bagian selanjutnya adalah tuberculum maius. Tuberculum maius sudah penonjolan yang terletak pada lateral daripada os humeri. Tuberculum maius merupakan tempat insersio dari musculus infraspinatus, musculus teres minor, dan musculus supraspinatus. Tuberculum maius ke arah distal dia akan berlanjut menjadi crista tuberculi majoris. Crista tuberculi majoris adalah tempat insersio dari musculus pectoralis major. Setelah itu ada tuberculum minus. Tuberculum minus akan menjadi tempat insersio dari musculus subscapularis. Tuberculum minus ke arah distal akan menjadi crista tuberculi minoris. Crista tuberculi minoris merupakan tempat insersio dari musculus teres major. Bangunan penting selanjutnya adalah sulcus yang berada di antara dua tuberculum, yaitu sulcus intertubercularis atau sulcus bicipitalis.
Dia memisahkan antara tuberculum maius dan tuberculum minus. Sulcus ini akan dilalui oleh tendo caput longum musculus bicep brachii dan cabang arteria circumflexa humeri yang anterior. Sulcus ini juga merupakan insersio dari musculus latissimus dorsi. Bangunan penting yang terakhir di bagian epifisis proximalis adalah column chirurgicum. Column chirurgicum adalah penyempitan di bawah tuberculum. Dia akan membatasi antara epifisis proximalis dan diafisis. Pada bagian posteriornya nanti dia akan dilalui oleh nervus axillaris, arteria circumflexa humeri yang posterior, dan tempat ini sering terjadi cedera. Jadi nanti kalau ada patah tulang, maka yang patah adalah column chirurgicumnya. Setelah mempelajari epifisis proximalis, maka selanjutnya kita akan mempelajari bangunan apa saja yang ada pada diafisis atau corpus humeri. Nah, diafisis itu sendiri nanti akan mempunyai dua margo. Margo anterior itu dimulai dari tuberculum maius sampai ke epicondylus yang lateralis, dan tuberculum minus nanti sampai ke epicondylus yang medialis, nanti dia akan menjadi margo medialis. Jadi margo lateralis dan margo medialis. Pada margo yang lateralis nanti dia akan disilangi tengahnya oleh sulcus nervi radialis. Pada distalnya nanti akan menonjol disebut crista supracondylaris yang lateralis, di mana labium yang anteriornya nanti akan merupakan origo dari musculus brachioradialis dan musculus extensor carpi radialis longus. Untuk yang margo medialisnya, tengah-tengahnya nanti akan menjadi tempat insersio dari musculus coracobrachialis. Ada foramen nutritiumnya juga. Di bagian sepertiga distalnya nanti terdapat sebuah crista yang namanya crista supracondylaris yang medialis. Pada labium anteriusnya atau bagian depannya nanti akan merupakan origo dari musculus brachialis. Setelah ada dua margo, nanti ada tiga fasies. Yang pertama adalah fasies anterior yang medialis. Fasies anterior medialis nanti merupakan origo dari musculus brachialis. Ada juga fasies anterior yang lateralis. Nanti yang bagian yang paling penting ada tuberositas, namanya tuberositas deltoidea, yang merupakan insersio dari musculus deltoideus. Ada juga sulcus nervi radialis yang tadi menyilangi bagian tengah tadi, yang akan dilalui oleh nervus radialis dan arteria profunda brachii. Fasies yang terakhir adalah fasies posterior. Fasies posterior nanti akan menjadi origo musculus triceps brachii, caput medial dan caput lateral. Setelah kita tadi mempelajari epifisis proximalis dan diafisis, maka selanjutnya kita akan mempelajari bangunan apa saja yang terdapat pada epifisis distalis. Pada bagian epifisis distalis atau condylus humeri, bagian distalnya merupakan fasies articularis yang akan dipisahkan oleh crista pada bagian tengahnya. Pada bagian yang lateral terdapat sebuah penonjolan yang disebut
capitulum humeri. Capitulum humeri nanti akan bersendi dengan fovea capituli radii, membentuk artikulatio humero radialis yang bertipe globoidea. Pada sebelah proksimal daripada capitulum humeri terdapat sebuah fossa yang dinamakan fossa radialis yang nanti akan ditempati oleh margo anterior dari caput radii ketika fleksi antebrakii. Pada bagian medial daripada capitulum humeri terdapat trochlea humeri. Trochlea humeri nanti akan bersendi dengan incisura trochlearis atau incisura semilunaris os ulni yang membentuk artikulatio humero ulnaris dengan tipe persendiannya adalah gingilimus. Pada bagian proksimal daripada trochlea humeri terdapat sebuah fossa yang disebut fossa coronoidea yang akan ditempati oleh processus coronoideus daripada os ulna saat fleksi antebrakii. Sedangkan pada bagian fasies posterior daripada epifisis distalis os humeri ada sebuah cekungan yang dinamakan fossa olecrani. Fossa olecrani nanti akan ditempati oleh olecranon saat ekstensi dari antebrakii. Pada epifisis distalis terdapat juga dua penonjolan tulang pada bagian medial dan bagian lateralnya yang disebut epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Epicondylus lateralis nanti akan menjadi perlekatan dari ligamentum collaterale radiale articulatio cubiti dan origo dari musculus supinator dan musculi extensores antebrachium. Sedangkan epicondylus medialis nanti akan menjadi tempat perlekatan ligamentum collaterale ulnare articulatio cubiti dan menjadi tempat origo dari musculus pronatos teres dan musculi flexores antebrachium. Sedangkan pada fasies dorsalisnya nanti akan terdapat sebuah sulcus yang disebut sulcus nervi ulnaris yang akan dilalui oleh nervus ulnaris. Demikian penjelasan mengenai tulang pars libera ekstremitas superior pada regio brachium. Semoga menambah pemahaman teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Materi ini selanjutnya bisa dipelajari pada textbook masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.